Seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Parihah di tempat ini. Buruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita masih dalami. Gitu. Ada hubungan seksual dan? Ada ditemukan fakta jadi hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Kalau sementara motifnya apa nih? Motif belum bisa kita ketahui. Karena kita masih dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Gitu, ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Gitu. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temennya yang itu masuk malam itu pulang. Kan dia masih pagi, masih malam. Pulang pagi. Udah meninggal gitu. Mungkin semalam. Katanya jam 10 masih ketawa ketiwi tadinya mah. Sama temen-temennya. Ibunya pagi. Iya pas itu yang malam itu kan mau tidur, mau masuk. Yang pulang. Nanti ada kalian yang kerja gitu kalau ya. Ditemukannya. Lo tahu katanya pas itu aja lah pintunya pas dia. PT apa namanya? Takutan anak itu juga. PT apa? Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Akibat tertabrak kereta komuter lain Bogor Jakarta di jalur rel Cilebut Bogor, Jawa Barat. Beruntung saat kejadian, 2 orang di dalam minibus sempat menyelamatkan diri. Warga dan petugas PT Kereta Api Indonesia bergotong royong meminggirkan sebuah minibus yang ringsek di perlintasan dekat Kampung Patahunan, Cilebut, Bogor. Mobil ini baru saja ditabrak kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta dan terseret. Menurut saksi, kecelakaan ini terjadi akibat keteledoran pengemudi. Beruntung, walau kendaraan rusak berat, sopir dan penumpangnya selamat. Keduanya sempat menyelamatkan diri sebelum kereta menghantam mobil. Keluar ke arah jalan raya, ya gitu dia terlalu ke kiri ngambilnya, akhirnya selip didorong barang sampai keluar mobil, akhirnya baru ada kereta. Tabrak. Itu kenapa Pak bisa selip itu? Ya mungkin ngambil agak terlalu kiri. Bannya yang selip. Nah bannya selip. Kalau dia arah kalau dia ke kanan ya nggak mungkin lah. Jadi itu dia terlalu kiri sih. Baru ke kiri ngambilnya. Jadi mungkin mater ini didorong sama barang ada nggak kuat. Kedua ada kereta. Ya terjadilah. Menurut warga, kecelakaan kerap terjadi di perlintasan ini. Mereka berharap PT KAI membuat palang perlintasan agar warga dan pengendara lebih aman menyeberangi rel. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Berisi marmer terguling di Jalan Raya Serang, Banten. Sopir dan kernet pun tergencet dan kecelakaan terjadi karena pengemudi menghindari sebuah motor yang terjatuh. Truk kontainer ini terperosok di parit di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Cikande, Serang, Banten. Pengemudi kendaraan berukuran besar ini kehilangan kendali karena menghindari motor dari arah berlawanan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang. Menghindar ke kanan, dapat motor,
sopir dan kernet truk selamat, namun mereka terjepit. Menyelamatkan keduanya. Mereka berhasil mengeluarkan sopir dan kernet ini. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara bangkai truk kontainer yang berisi marmer ini masih di lokasi karena petugas kesulitan mengangkatnya meski telah mengerahkan alat berat. Dari Serang, Banten, Taufik dan Anggit Gunadi, TV One mengabarkan. Sebuah mobil penerangan polisi ketika melintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, si jago merah menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran sibuk menjinakkan api yang membakar sebuah mobil penerangan milik Polda Metro Jaya. Kendaraan ini terbakar ketika melintasi jalan yang ramai Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Mobil penerangan ini rencananya dipakai untuk penjagaan Stadion Gelora Bung Karno. Para petugas fokus menyiram bagian depan serta belakang mobil. Sebab si jago merah diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik di panel board dash depan. Api kemudian menyambar bagian kelistrikan di belakang mobil. Beruntung tidak ada anggota Polri yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun, akibat kebakaran mobil, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Senayan dan Slipi sempat tersendat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Polda Gorontalo, Brigjen Hengki Kaluara. Selamat petang. Selamat petang, Pak Hengki. Selamat petang. Ya, bagaimana ini untuk kelanjutan kasusnya sendiri? Seperti apa sih Pak kronologisnya Pak? Kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sulawesi Utara, sehingga kami dari Gorontalo memonitor perkembangannya setelah mendapat undangan dari Polda Sulawesi Utara untuk melakukan gelar perkara. Tadi pagi kami sudah mengutus Wadireskrim Polda Gorontalo untuk mengikuti perkembangan penanganan yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara. Iya, Pak Hengki, ini kan kejadian terjadi, koreksi saya jika salah ya Pak, sekitar tanggal 20 Januari 2016 ya Pak, kalau tidak salah ya. Keluarga juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Apa yang membuat atau kendala dari pihak kepolisian yang sampai saat ini belum juga bisa menguak kejadian yang menimpa V ini Pak? Kami juga mengikuti perkembangan ini lewat media, dan tentunya penanganan-penanganan yang selalu ditangani oleh pihak kepolisian selalu melihat dari proses-proses yang harus dilalui, sehingga keterlambatan ini bisa saja karena mereka harus melakukan berbagai upaya-upaya agar supaya tidak semata-mata harus melihat dari kasus atau lokus deliktinya, tetapi tentunya melihat bagaimana caranya menemukan apakah itu berkait dengan saksi, apakah itu berkait dengan konfirmasi-konfirmasi dari penelitian dari pihak korban. Sehingga apa yang kami temukan adalah ketika pihak korban menyampaikan lokus delikti bahwa tidak hanya di daerah Polda Sulawesi Utara, tetapi juga di Polda Gorontalo. Ketika kita menemukan informasi ini bahwa ada keterlibatan dua oknum anggota Polri, sehingga ini juga maka dilakukan penyelidikan lanjut dengan melaksanakan koordinasi dan melaksanakan konfirmasi dengan pihak Polda Sulawesi Utara. Ya, Pak Hengki, dari hasil pendidikan tersebut, bagaimana hasilnya? Apakah betul ada dua oknum anggota dari Polda Gorontalo yang terlibat ini? Kami berusaha untuk memperkuat dari informasi yang disampaikan oleh
pihak korban dan keluarga korban. Dan inilah yang kami selidiki, apakah ini terkait dengan anggota Polda Gorontalo ataukah yang memang menyebut-nyebut dengan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Ini yang kami dalami sekarang ini. Pak Hengki. Dan tentunya, ya. Ini ada 15 pelaku ya Pak yang melakukan aksi keji terhadap V ini. Apakah memang dari 15 pelaku ini, konon katanya ada yang salah satu tetangga dari korban. Sudahkah kepolisian meminta keterangan dari pihak keluarga juga dari pihak tetangga korban yang mengenal dari pelaku ini Pak? Sampai dengan saat sekarang kami tentunya harus mengikuti hasil pemeriksaan Polda Sulawesi Utara. Sekarang ini Wadi Reskrim sudah menuju ke Polda Sulawesi Utara untuk mendapat informasi yang akurat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Polda Sulawesi Utara. Dan ini belum sampai kepada pihak Wadi Reskrim ini berkoordinasi dengan kami. Dia harus laporkan ke kami apa yang dia peroleh di Polda Sulawesi Utara. Baik, jadi hingga saat ini masih terus berkoordinasi begitu ya? Belum ada hasil yang signifikan karena memang dalam proses kerjasama ini antara Polda Sulut, Gorontalo dan juga ada Polresta Manado begitu, Pak? Ya, karena kami malah lebih atens untuk kepada pihak keluarga korban karena pihak keluarga korban menginformasikan ada 2 oknum anggota Polda Gorontalo. Jadi itu yang kami utamakan untuk bisa mencari tahu siapa sih yang sebenarnya 2 oknum anggota Polda Gorontalo ini. Apakah dia oknum anggota Polda Gorontalo atau mengatasnamakan anggota Polda Gorontalo? Ini yang harus kita pastikan. Sehingga kami lebih proaktif kepada pihak keluarga korban. Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Kita tunggu dan kita berharap ya ada kabar baik dari proses ini. Terima kasih Pak Hengki untuk waktunya Pak. Selamat petang. Oke, dan kita beralih ke Bengkulu. Penanganan yang selalu ditangani oleh pihak kepolisian selalu melihat dari proses-proses yang harus dilalui sehingga keterlambatan ini bisa saja karena mereka harus melakukan berbagai upaya-upaya agar supaya tidak semata-mata harus melihat dari kasus atau lokus deliktinya, tetapi tentunya melihat bagaimana caranya menemukan apakah itu berkait dengan saksi, apakah itu berkait dengan konfirmasi-konfirmasi dari penelitian dari pihak korban. Sehingga apa yang kami temukan adalah ketika pihak korban menyampaikan lokus delikti bahwa tidak hanya di daerah Polda Sulawesi Utara, tetapi juga di Polda Gorontalo. Ketika kita menemukan informasi ini bahwa ada keterlibatan 2 oknum anggota Polri, sehingga ini juga maka dilakukan penyelidikan lanjut dengan melaksanakan koordinasi dan melaksanakan konfirmasi dengan pihak Polda Sulawesi Utara. Ya, Pak Hengki, dari hasil pendidikan tersebut, bagaimana hasilnya? Apakah betul ada 2 oknum anggota dari Polda Gorontalo yang terlibat ini? Kami berusaha untuk memperkuat dari informasi yang disampaikan oleh pihak korban dan keluarga korban. Dan inilah yang kami selidiki, apakah ini terkait dengan anggota Polda Gorontalo ataukah yang memang menyebut-nyebut dengan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Ini yang kami dalami sekarang ini. Pak Hengki. Dan tentunya, ya. Ini ada 15 pelaku ya Pak yang melakukan aksi keji terhadap V ini. Apakah memang dari 15 pelaku ini, konon katanya ada yang salah satu tetangga dari korban. Sudahkah kepolisian meminta keterangan dari pihak keluarga juga dari pihak tetangga korban yang mengenal dari pelaku ini Pak? Sampai dengan saat sekarang kami tentunya harus mengikuti. Terbakar ketika melintasi jalan yang ramai Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, siang tadi. Mobil penerangan ini rencananya dipakai untuk penjagaan Stadion Gelora Bung Karno. Para petugas fokus menyiram bagian depan serta belakang mobil. Sebab si jago merah
diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik di panel board dash depan. Api kemudian menyambar bagian kelistrikan di belakang mobil. Beruntung tidak ada anggota Polri yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun, akibat kebakaran mobil, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Senayan dan Slipi sempat tersendat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kapolda Gorontalo Brigjen Hengki Kaluara, selamat petang. Selamat petang, Pak Hengki. Selamat petang. Ya, bagaimana ini untuk kelanjutan kasusnya sendiri? Seperti apa sih Pak kronologisnya Pak? Kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sulawesi Utara, sehingga kami dari Gorontalo memonitor perkembangannya setelah mendapat undangan dari Polda Sulawesi Utara untuk melakukan gelar perkara. Tadi pagi kami sudah mengutus Wadireskrim Polda Gorontalo untuk mengikuti perkembangan penanganan yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara. Iya, Pak Hengki, ini kan kejadian terjadi, koreksi saya jika salah ya Pak, sekitar tanggal 20 Januari 2016 ya Pak, kalau tidak salah ya. Keluarga juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Apa yang membuat atau kendala dari pihak kepolisian yang sampai saat ini belum juga bisa menguak kejadian yang menimpa V ini Pak? Kami juga mengikuti perkembangan ini lewat media, dan tentunya penanganan. Seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Parihah di tempat ini. Buruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita masih dalami. Gitu. Ada hubungan seksual dan? Ada ditemukan fakta dari hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Kalau sementara motifnya apa nih? Motif belum bisa kita ketahui karena kita masih dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temennya yang itu masuk malam itu pulang, kan dia masih pagi, terus malam pulang pagi udah meninggal gitu, mungkin sudah malam, katanya jam 10 masih ketawa ke TV tadinya sama temen-temennya. Ibunya pagi bu? Iya pasti itu yang malam itu kan mau tidur, masuk yang pulang nanti ada kayaknya yang kerja gitu kalau ya. Ditemukannya? Lo tahu katanya pasti itu aja lah, itunya pasti dia. PT apa namanya? Takutan anak itunya juga. PT apa? Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum terguling di Jalan Raya Serang, Banten. Sopir dan kernet pun tergencet dan kecelakaan terjadi karena pengemudi menghindari sebuah motor yang terjatuh. Truk kontainer ini terperosok di parit di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Cikande, Serang, Banten. Pengemudi kendaraan berukuran besar ini kehilangan kendali karena menghindari motor dari arah berlawanan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang. Menghindar ke kanan, dapat menabrak motor yang jatuh, akhirnya digulung. Sopir dan kernet truk selamat, namun mereka terjepit. Menyelamatkan keduanya,
mereka berhasil mengeluarkan sopir dan kernet ini. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara bangkai truk kontainer yang berisi marmer ini masih di lokasi karena petugas kesulitan mengangkatnya meski telah mengerahkan alat berat. Dari Serang, Banten, Taufik dan Anggit Gunadi, TV One mengabarkan. Sebuah mobil penerangan polisi ketika melintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, si jago merah menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran sibuk menjinakkan api yang membakar sebuah mobil penerangan milik Polda Metro Jaya. Kendaraan umum daerah Kabupaten Tangerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Akibat tertabrak kereta komuter lain Bogor Jakarta di jalur rel Cilebut Bogor, Jawa Barat. Beruntung saat kejadian, 2 orang di dalam minibus sempat menyelamatkan diri. Warga dan petugas PT Kereta Api Indonesia bergotong royong meminggirkan sebuah minibus yang ringsek di perlintasan dekat Kampung Patahunan, Cilebut, Bogor. Mobil ini baru saja ditabrak kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta dan terseret. Menurut saksi, kecelakaan ini terjadi akibat keteledoran pengemudi. Beruntung, walau kendaraan rusak berat, sopir dan penumpangnya selamat. Keduanya sempat menyelamatkan diri sebelum kereta menghantam mobil. Keluar ke arah jalan raya, yang itu dia terlalu ke kiri ngambilnya, akhirnya selip didorong sembarang sampai keluar mobil, akhirnya keluar kereta. Itu kenapa Pak bisa selip itu? Ya mungkin ngambil agak terlalu kiri. Bannya yang selip. Nah, bannya selip. Kalau dia arah kalau dia ke kanan ya nggak mungkin lah. Ya, jadi itu dia terlalu ini sih, terlalu ke kiri ngambilnya. Jadi mater ini didorong sama barang-barang ada nggak kuat. Keburu ada kereta. Ya, ini terjadilah. Menurut warga, kecelakaan kerap terjadi di perlintasan ini. Mereka berharap PT KAI membuat palang perlintasan agar warga dan pengendara lebih aman menyeberangi rel. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Berisi